Do you wanna know? Well, I think about you. Halo sahabat, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini Anda kembali ditemani oleh channel YouTube Modesta TV. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda sehat-sehat saja. Pada video kali ini saya akan mengulas kembali makna yang terkandung dalam sebuah film, di mana film ini menceritakan kasih sayang seorang ibu. Dalam film ini, di awal kita diperlihatkan dengan seorang ibu yang memiliki anak perempuan yang masih kecil. Yang walaupun anaknya masih kecil, ibu ini mengajarkan anaknya untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Mulai dari menghargai orang lain, bekerja keras, dan selalu taat dan tepat waktu. Ibu ini selalu bekerja keras untuk anaknya, agar menjadi contoh bagi anaknya bahwa ibu tidak hanya menerapkan berbagai hal pada dirinya, melainkan ibu sendiri memberikan contoh secara langsung. Jadi teman-teman, dalam film ini kita diperlihatkan seorang ibu ini yang bekerja di sebuah butik, dimana walaupun anaknya masih kecil, ibunya sudah mempersiapkan gaun pengantin untuk anaknya. Dan teman-teman, berbicara tentang kasih sayang seorang ibu tanpa batas, dalam film ini kita diperlihatkan pengorbanan dan perjuangan ibu ini, sehingga tanpa mempedulikan kesehatannya, dia tetap bekerja keras menemani dan mengajarkan serta mendidik anaknya tanpa mempedulikan kondisinya, sehingga ibu ini meninggal dunia, meninggalkan anaknya. Namun sebelum meninggal, ibu telah mengajarkan segala hal yang baik kepada anaknya agar anaknya bisa hidup mandiri dan hidup lebih baik tanpa ibu. Oke teman-teman, berbicara tentang kasih sayang ibu, saya ingin membagikan sedikit kisah saya sewaktu saya masih kecil tentang kasih sayang seorang ibu, dimana kisah ini mungkin bisa menggambarkan kasih sayang ibu dari teman-teman. Oleh karena itu saya ingin membagikan sedikit kisah saya. Teman-teman, supaya tidak bertele-tele, yuk kita langsung pada kisahnya. Namun sebelum itu, saya mohon kepada teman-teman untuk dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak yang terinspirasi. Dan aktifkan juga lonceng notifikasi Anda agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih, yuk kita dengarkan kisahnya. Dalam kehidupan, mungkin teman-teman sering memikirkan hal seperti yang saya pikirkan waktu kecil, di mana saya sering dimarahi oleh ibu saya. Saya sering dipukul, diomeli jika saya didapati melakukan kesalahan, baik kesalahan kecil maupun kesalahan besar. Sewaktu kecil, aku sering menaruh dendam pada ibuku, karena ibu selalu memaksaku untuk bekerja keras dan harus bisa melakukan segalanya tanpa bantuan orang lain. Aku sangat marah. Ibu hanya menyuruh dan menyuruh bila ada pekerjaan yang menurut ibu masih bisa aku lakukan sendiri. Ibu tidak akan membantu sebelum aku benar-benar lelah dan sakit karena capek. Hal ini membuatku marah dan membenci ibuku. Aku sering menganggap bahwa ibuku membenciku. Ibu tidak menginginkanku. Namun aku kembali terbujuk ketika ibu merawatku dengan penuh kasih saat aku sakit. Sangat sayang. Namun ketika aku sembuh kembali, pasti akan disuruh kerja lagi. Bahkan ketika aku meminta uang pun tidak dikasih begitu saja oleh ibuku, melainkan harus ditanya sampai pangkalnya kegunaan uang itu.
Jika saya ingin jajan seperti anak-anak lain, ibu tidak memberiku uang, tetapi ibu langsung membeli apa yang ingin kumakan, lalu memberikannya. Ibu membelikan jajan bukan seperti anak-anak lain yang jajan sampai puas. Ibu membelinya hanya sebatas untuk mengobati keinginanku saja, agar tidak diolok oleh teman-temanku. Ibu sering memberi kami segala macam jenis makanan yang terbuat dari bahan-bahan alami, seperti ubi, jagung, nasi, dan lauk. Itu diberikan saat kami makan. Ibu memasak tidak seperti ibu-ibu yang lain, yang ketika musim panen, ibu akan memasak beras saja. Ibu akan selalu mencampurkan berasnya dengan jagung, dengan ubi. Hal ini dilakukan ibu agar ketika musim semi tiba, kami masih memiliki stok makanan. Dibandingkan dengan keluarga-keluarga lain, saya melihat ketika musim kemarau tiba, ketika panen gagal, ibu mereka akan sibuk untuk pergi meminjam beras. Sedangkan berbanding terbalik dengan ibuku masih memiliki stok makanan yang sangat banyak. Ibu mengharuskan aku makan makanan yang sudah disediakan ibu. Tidak boleh memilah jenis makanan yang kamu suka. Harus makan tepat waktu. Pagi, siang, dan malam harus makan. Kalau tidak makan, ibu pasti akan mencubitku. Jika aku tidur sebelum makan, ibu akan membangunkanku, mulai dari cara lembut sampai cara memukulku, hingga aku bangun untuk makan. Di sini, setelah aku pikir, setelah aku renung, bahwa ibu mengajarkanku untuk menjaga pola makan saya agar saya tidak sakit. Selain itu, sewaktu SD, aku harus bangun pagi dan pergi ke sekolah tepat waktu. Jika bangun terlambat, ibu akan memukulku. Harus tepat waktu ke sekolah. Ibuku adalah orang pertama yang bangun di pagi hari dan tidur terakhir di malam hari. Itulah ibu. Di sini saya diajarkan untuk selalu tepat waktu dalam melakukan segala hal. Pernah sekali ibu menyuruhku dan adik untuk mengantar makanan ibu ke kebun setelah pulang dari sekolah. Aku berjanji mengiyakan suruhan ibu. Setelah pulang sekolah, jam menunjukkan waktu makan siang. Aku mengajak adikku yang waktu itu masih kecil agar cepat makan dan bisa cepat pergi mengantar makanan ibu ke kebun untuk menepati janjiku. Namun, sampai di pertengahan jalan, aku melihat teman-temanku sedang bermain. Seru sekali dan sangat menyenangkan. Aku tertarik untuk ikut bermain. Langsung kuajak adikku ikut bermain. Sebagai seorang adik yang masih kecil, adikku mengiyakan ajakanku waktu itu tanpa mempertimbangkannya. Kami bermain hingga lupa waktu, lupa janji, dan tidak mengantar makanan ibu. Makanan ibu kami taruh begitu saja. Tidak terasa hari sudah sore. Ibu pasti sangat lapar. Ibu pulang sambil memikul ubi, jagung, dan hasil panen dari kebun. Ibu pulang dengan perut yang sangat lapar. Ibu sangat marah karena aku tidak tepati janji yang sudah kubuat sendiri.
Apalagi saya melibatkan adikku. Itu berarti secara tidak sengaja aku mengajarkan adikku yang tidak baik. Saat ibu melihat kami sedang bermain dan melihat bekal makanan yang tergeletak begitu saja, ibu sangat murka. Tak peduli beban yang dipikulnya, ibu memanggilku dan adik, mencubitku hingga sampai di rumah. Ini adalah momen yang tidak pernah kulupakan. Ibu tidak menampar, tidak juga memukul menggunakan benda seperti ibu-ibu yang lain, dan tidak mengutuk seperti ibu yang lain. Itulah ibu. Karena jika marah, ibu hanya mencubitku sampai membiru jika kesalahanku sangat fatal. Karena menurut ibu, jika menampar, tangan pasti akan mengenai banyak bagian di tubuhku. Jika memukul dengan benda, itu akan membuat badanku remuk atau sangat sakit, atau mungkin akan terluka. Jika mencubit, ibuku tidak sembarang mencubit di tubuhku. Ibu hanya mencubit di pahaku dan di lengan, itu saja. Setelah mencubit dan amarahnya hilang, ibu akan merayuku, membujuk dan mengobati bekas cubitannya. Begitulah gambaran didikan ibuku sewaktu aku masih kecil, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di lain waktu, ibuku pernah seperti kerasukan, memarahiku, mencubitku tanpa ampun karena aku mengambil uangnya tanpa meminta dulu. Ibu sangat marah. Pernah juga aku pergi ke acara pesta tetangga. Ibuku membantu masak di sana. Aku menghampiri ibu, meminta jatah daging seperti anak-anak lain sebelum jam makan. Ibu bilang, nanti saat jam makan. Ini bukan acara kita. Ini daging bukan untuk kita makan semau kita. Ibu datang membantu, bukan datang merugikan. Karena ibu tidak mengizinkanku, aku jadi marah dan langsung mengambil daging itu dan memakannya. Melihat itu, ibuku murka lagi. Dia menarikku di dekatnya dengan lembut. Tanpa diketahui orang, ibuku mencubitku sangat sakit. Aku menangis, namun tidak mengeluarkan suara, hanya air mata yang menetes. Aku marah. Aku sangat membenci ibu waktu itu, karena ibu lain memberi anak mereka daging setiap kali anak mereka datang di acara itu, meminta. Aku sangat marah. Kenapa ibuku berbeda dengan ibu yang lainnya? Saat aku dewasa, kurenungi kembali perlakuan ibu padaku, bahwa sekecil apapun kesalahan kita, jika kita selalu melakukannya, maka kita akan terbiasa, dan itu akan membuat kamu menjadi ringan tangan dalam mengambil barang milik orang lain. Misalnya panjang tangan, yang artinya suka mengambil barang orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu, dan mudah untuk melakukan hal-hal serupa yang membuatmu menjadi orang yang tidak baik. Jadi aku menyadari bahwa segala hal yang dilakukan ibu padaku adalah demi kebaikanku. Ibu keras karena aku keras kepala. Karena pada dasarnya tiada ibu yang tidak menyayangi anaknya. Di saat dewasalah aku mulai memahami, menyadari bahwa ibuku keras kepadaku bukan karena ibu membenciku, melainkan
karena ibu sangat menyayangiku. Hingga aku dilatih sejak kecil untuk menghadapi segala situasi dalam hidup, untuk melakukan segala hal yang baik, dan tidak membiasakan diri melakukan hal-hal yang buruk, sekecil apapun. Sehingga dengan berbagai cara, dari cara lembut hingga cara kasar, ibu mengajarkanku segala hal tentang hidup. Mungkin kita belum menyadari makna dan ajaran yang dilakukan ibu, yang sewaktu kecil sering kita menganggap bahwa kelakuan ibu yang sangat kasar kepada kita merupakan hal karena ibu membenci kita. Tetapi setelah dewasa, saya menyadari bahwa ibu sangat menyayangiku. Jika waktu kecil atau sekarang kita belum menyadari kasih sayang ibu yang begitu luar biasa, yang hanya karena keras kita menganggap ibu bahwa ibu tidak menyayangi kita, saya yakin jika kita merenungi kembali, kita akan menyadari betapa ibu melakukan segala cara untuk membentuk, mengajarkan kita menjadi yang lebih baik, yang walaupun tidak tega atau kadang hatinya sendiri sakit, hatinya menangis karena tidak tega memukul kita, memarahi kita, tetapi karena kasih sayangnya yang luar biasa, ibu harus melakukannya demi kebiasaan kehidupan kita yang lebih baik. Aku menyadari ketidaktegaan ibu mencubitku ketika setiap kali ibu mencubitku dengan sangat sakit. Ibu diam-diam menangis sendiri. Itulah cinta ibu, cinta yang tulus, cinta yang kekal. Itulah ibuku, dan mungkin ibu kamu. Jadi jangan dendam lagi pada ibu. Minta maaf dan terima kasih pada ibu selagi ada kesempatan, karena jika ibu pergi, kesempatan itu tidak akan pernah kembali, dan yang tertinggal hanyalah penyesalan dan air mata. Oke teman-teman, jika Anda merenungi kisah ini, semoga bisa menyadarkan kita bahwa betapa ibu sangat menyayangi kita. Sayangi ibu kita, sayangi pengorbanannya, sayangi perjuangannya, karena pada dasarnya tiada ibu yang tidak menyayangi anaknya. Oke teman-teman, semoga kisah ini bisa menginspirasi teman-teman. Oke teman-teman, sahabat Modesta TV, itu adalah kisah saya sewaktu saya kecil. Dalam kisah ini, seperti gambaran dalam film ini, bahwa sejak ibunya meninggal, anaknya mulai memahami bahwa yang dilakukan ibunya, yang diajarkan ibunya adalah segala hal yang membuat dirinya menjadi lebih baik. Oke teman-teman, semoga kisah ini bisa menginspirasi Anda. Terakhir dari saya, mohon dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang terinspirasi. Dan bagi kamu, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan video-video terbaru dari saya. Terima kasih dan sampai bertemu lagi dengan saya di video-video selanjutnya. Terima kasih.